Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildanul Arifin, nomor NIM 20110501029. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menerangkan mengenai pengertian PPh pasal 25. Apa itu PPh pasal 25 atau pajak penghasilan pasal 25? PPh pasal 25 adalah pembayaran PPh secara angsuran dalam 1 tahun, pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak, orang pribadi maupun badan setiap bulan setelah dikurangi dengan kredit pajak. Pajak ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak agar tidak terlalu terbebani dengan pembayaran pajak sekaligus pada akhir tahun yang dirasa akan memberatkan wajib pajak. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 UU PPh dijelaskan bahwa pembayaran pajak bisa diangsur atau dicicil di muka dengan pembayaran cicilan setiap bulannya. Angsuran PPh di pasal 25 dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Sebagai contoh, untuk masa pajak tahun 2016, maka angsuran PPh pasal 25 disetor paling lambat tanggal 15 Februari 2016 dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 Februari 2016. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Fitri Lestari, NIM 20110101033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 25. Yang pertama, penghitungan pajak penghasilan pasal 25 dalam hal-hal tertentu ini meliputi: yang pertama, wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Yang kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan yang tidak teratur. Yang ketiga, SPT atau surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun yang disampaikan setelah lewat batas yang telah ditentukan. Yang keempat, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT pajak penghasilan. Yang kelima, wajib pajak membetulkan sendiri SPT pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Kemudian kita masuk pada contoh soal penghitungan besarnya pajak. Bisa kita lihat pada slide tersebut contoh soalnya. Jumlah pajak penghasilan Pak Dodot yang terutang sesuai dengan SPT tahun 2020 sebesar 50 juta dengan jumlah kredit pada 2021 dengan rincian sebagai berikut. Kemudian kita langsung ke pembahasan. Bisa kita masukkan ke dalam tabel-tabel tersebut, di mana PPh terutang tahun 2020 sebesar 50 juta, kemudian kredit pajak dengan rincian PPh pasal 21 sebesar 10 juta, PPh pasal 22 sebesar 5 juta, PPh pasal 23 sebesar 3 juta, dan PPh pasal 24 sebesar 3.500.000. Kemudian dijumlahkan menjadi jumlah kredit pajak sebesar 21.500.000. Kemudian 50 pajak terutang dikurangi dengan jumlah kredit 50 juta dikurangi dengan 21.500.000 sehingga dasar penghitungan pajak pasal 25 sebesar 28.500.000. Selanjutnya, untuk mengetahui besarnya PPh pasal 25 per bulannya itu bisa dengan cara PPh 1 tahun dibagi dengan 12 bulan. Kita masukkan 28.500.000 dibagi dengan 12 sehingga ditemukan hasil sebesar 2.375.000. Sehingga jumlah angsuran PPh yang harus dibayarkan oleh Pak Dodot sebesar 2.375 yang harus dibayarkan setiap bulannya pada tahun 2021 mulai dari Maret.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Khiratul Jannah dengan NIM 2011050101025. Di sini saya dari kelas Perbankan Syariah 1 yang akan menjelaskan tentang tata cara dan pelaporan pajak penghasilan atau PPh pasal 25. Ada banyak tata cara pembayaran dalam pajak penghasilan atau PPh pasal 25, yakni ada menurut metode pembayarannya bisa melalui online banking atau store langsung melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Tata cara pembayaran pajak penghasilan atau PPh dalam pasal 25 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni ada online banking. Di dalam online banking, wajib pajak atau WP perlu mendaftar untuk fasilitas online banking pada bank persepsi yang ditunjuk Menteri Keuangan. Bank tersebut kemudian akan menyediakan aplikasi khusus pembayaran pajak online. Saat melakukan pembayaran wajib pajak harus mengisi terlebih dahulu data yang diperlukan pada aplikasi dari bank tersebut. Saat pembayaran sudah dilakukan, wajib pajak akan menerima nomor referensi sebagai tanda bukti pembayaran. Setelah itu, data yang sudah diisi beserta nomor referensinya perlu dikirim kepada bank bersangkutan agar wajib pajak dapat menerima nomor transaksi penerima negara atau NPPN dari bank untuk dipergunakan pada laporan pajak yang akan dikirimkan kepada kantor pajak. Yang kedua yakni ada setor langsung melalui kantor pos atau bank persepsi. Di dalam setor langsung, WP atau wajib pajak terlebih dahulu melengkapi lembaran SSP sebelum menyetor pajak pada lokasi yang terdekat. Setelah menyetor pajak, lembaran SSP yang sudah diisi akan dicap oleh kantor pos atau bank persepsi. Dan WP akan menerima NPPN dari tempat tersebut beserta bukti pembayarannya. Nah, selanjutnya yakni ada pelaporan khusus pajak penghasilan atau PPh 25. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, wajib pajak menggunakan surat pemberitahuan atau SPT sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terhutang. Selain itu, SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak maupun mekanisme pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotongan atau pemungut. Melaporkan harta dan kewajiban sehingga SPT mempunyai makna yang cukup penting baik bagi wajib pajak maupun aparat pajak. Beberapa hal penting yang perlu diketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni semisal jatuh tempo pembayaran PPh pasal 25 dan 15. Setelah masa pajak berakhir dalam hal tanggal jatuh tempo tersebut bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran PPh pasal 25 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Yang kedua yakni pembayaran dilakukan di bank persepsi atau bank devisa atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP atau sarana administrasi lain. Pengesahan dilakukan oleh pejabat kantor menerima pembayaran atau melalui validasi sistem modul penerimaan negara dengan adanya nomor transaksi penerimaan negara atau NPPN. Yang ketiga yakni ada wajib pajak yang melakukan pembayaran dengan validasi NPPN atau nomor transaksi penerimaan negara dianggap telah menyampaikan SPT, PPh atau pajak penghasilan pasal 25 sesuai dengan tanggal validasi. Ketentuan ini bisa diartikan bahwa wajib pajak yang telah membayar dengan sistem modul PPh atau pajak penghasilan pasal 25 penerima negara tidak perlu lagi melaporkan SSP ke kantor pelayanan pajak. Nah, itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizman Najifa Amalia, NIM 2011-05010027. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sanksi-sanksi keterlambatan pembayaran PPh pasal 25. Tentu kalian semua sudah pada tahu kan apa itu sanksi. Nah, sanksi adalah hukuman atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh seseorang. Nah, untuk sanksi dari keterlambatan pembayaran PPh ini yaitu
Apabila wajib pajak terlambat membayar, maka akan dikenai bunga sebesar 2% setiap bulan. Dan bunga tersebut dihitung dari jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran. Misalnya untuk bulan Februari 2014, wajib pajak terlambat membayar dan baru membayar pada tanggal 16 bulan Februari. Sesuai pasal 9 ayat 2A UU KUP, wajib pajak dikenai bunga sebesar 2%. Dikatakan terlambat karena batas akhir pembayaran atau pelaporan itu jatuh pada tanggal 15 setiap bulannya. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadza wallahu yar'ana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvina Dwi Kustiawati, NIM 2019010032. Di sini saya akan menjelaskan tentang angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru, bank, BUMD, dan BUMN, serta wajib pajak tertentu lainnya. Yang pertama, angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru. Wajib pajak baru merupakan wajib pajak orang pribadi atau badan yang baru pertama kali mendapat penghasilan dari pekerjaan dalam tahun pajak yang berjalan. Perhitungan angsuran setiap bulannya bagi wajib pajak baru itu berdasarkan penerapan tarif umum dari penghasilan neto sebulan yang disetahunkan lalu dibagi 12. Untuk wajib pajak orang pribadi baru, itu jumlah penghasilan neto fiskalnya yang diserahkan dikurangi terlebih dahulu dengan PTKP. Yang kedua, ada angsuran PPh pasal 25 bagi bank. Angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak bank merupakan laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sejak awal tahun pajak sampai masa pajak yang dilaporkan. Artinya, laporan keuangan yang digunakan untuk menghitung PPh pasal 25 ini mengikuti periode pelaporan keuangan bank kepada OJK. Wajib pajak bank itu diwajibkan untuk melaporkan laporan keuangannya setiap bulan kepada OJK. Nah, kemudian ketika menghitung neto dalam PPh pasal 25, bank boleh menghitung kompensasi kerugian, tetapi tidak boleh memperhitungkan penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dan penghasilan serta biaya sebagai pengurang penghasilan neto yang dikenai PPh yang bersifat final atau bukan OTPPh. Yang ketiga, ada angsuran PPh pasal 25 bagi BUMN dan BUMD. Besarnya angsuran ini berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut RKAP atau Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan Tahun Pajak yang disahkan oleh RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Kemudian dikurangi pemotongan dan pemungutan PPh pasal 22, 23, 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu. Kemudian itu dibagi 12. Yang keempat, ada angsuran PPh pasal 25 bagi pajak tertentu lainnya. Wajib pajak lainnya itu yang ada kegiatan di sektor peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang diatur pada undang-undang. Besarnya angsuran wajib pajak lainnya itu sama seperti pada besarnya pajak pada BUMN dan BUMD. Bedanya pada wajib pajak lainnya itu berdasarkan ketentuan yang harus membuat laporan keuangan berkala, sedangkan pada BUMN dan BUMD itu berdasarkan RKAP atau Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Samsi Kamelia dengan NIM 201105010028. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 25 bagi wajib pajak yang berpergian ke luar negeri. Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak.
yaitu besarnya fisikal luar negeri atau FLN. Yang pertama yaitu 2 juta rupiah untuk setiap orang yang bertolak ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara. Yang kedua yaitu sejumlah 1 juta rupiah untuk setiap orang yang bertolak ke luar negeri dengan menggunakan angkutan laut. Ketentuan tersebut tidak berlaku sejak pada tanggal 31 Desember 2010. Selanjutnya yaitu pengecualian pembayaran PPh bagi WP yang bertolak ke luar negeri. Yang pertama, 1. Orang asing yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia tidak melebihi 183. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing. Yang ketiga yaitu pejabat-pejabat dari perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan atau termasuk anggota keluarganya. Yang keempat yaitu warga negara Indonesia yang menetap di luar negeri yang memiliki dokumen resmi sebagai produk luar negeri. Yang kelima yaitu jamaah haji yang penyelenggaraannya dilakukan oleh instansi yang berwenang. Yang keenam yaitu para pekerja warga negara Indonesia yang akan bekerja di luar negeri dalam rangka program pengiriman tenaga kerja Indonesia atau TKI dengan ketentuan yaitu menunjukkan kartu tenaga kerja luar negeri atau KTKLN. Yang kedua yaitu menyerahkan persetujuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Yang ketujuh yaitu mahasiswa dari negara asing yang berada di Indonesia dalam rangka belajar dengan rekomendasi dari perguruan tinggi, pengecualian pembayaran PPh bagi WP yang bertolak ke luar negeri. Yang selanjutnya yaitu orang asing yang berada di Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari negara yang melaksanakan. Dan banyak lagi pengecualiannya, yaitu tentang tata cara pengecualian pembayaran fisikal luar negeri bagi wajib pajak yang orang pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri, yaitu pengecualian dari kewajiban pembayaran FLN oleh orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri dilakukan secara berikut. Yang pertama yaitu untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki NPWP dan berusia 21 tahun. NPWP tersebut telah terdaftar sekurang-kurangnya 3 hari sebelum keberangkatan. Yang kedua yaitu untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP sendiri atau seperti istri atau suami, anggota keluarga, saudara atau semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan. Untuk wajib pajak diberikan melalui pengecekan validasi NPWP dengan ketentuan bahwa wajib pajak tidak memiliki NPWP sendiri. Yang selanjutnya yaitu bagi warga negara asing untuk melampirkan fotokopi surat keterangan susunan keluarga pendatang atau dokumen yang menunjukkan hubungan status keluarga. Yang keempat yaitu untuk pengecualian angka 1 sampai dengan 7 sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 7 diberikan secara langsung oleh UPFLN Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas di bandara udara atau pelabuhan laut keberangkatan luar negeri, termasuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berusia kurang dari 21 tahun. Yang terakhir yaitu untuk angka 7 sampai dengan angka 13 sebagaimana dimaksud pada pasal 7 diberikan melalui penerbitan SKBFLN atau UPFLN Direktorat Jenderal Pajak di bandara udara atau pelabuhan laut untuk keberangkatan ke luar negeri atau KPP yang melakukan pengelolaan FLN atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang
PPh pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi yang berpergian ke luar negeri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.